channel pembelajaran bahasa Inggris yang dibimbing oleh Bapak Sumardi. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Channel ini diperuntukkan untuk siapa saja yang berminat memperdalam bahasa Inggris, terlebih yang ingin mempunyai modal untuk melakukan percakapan bahasa Inggris. Langsung saja ya, di sini materi pembelajaran kali ini adalah tentang imperative sentence ya. Imperative sentence ini banyak sekali dijumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ini bisa menjadi modal untuk bercakap-cakap seandainya menguasai betul ya apa itu imperative sentence ya. Jadi imperative sentence ini kalau diilustrasikan seperti ini ya, ada kakak sama adik ya. Kakak ini lagi belajar serius ya. Nah, adiknya sedang nonton TV ya. Kakak adik ini, kakaknya ini karena merasa ingin berkonsentrasi sehingga menyuruh ya. Adiknya ini kebetulan suka sekali dengan acara di televisi itu ya, sehingga suara televisinya keras. Kakaknya tidak bisa konsentrasi sehingga kakaknya ngomong ya. Kakaknya ini namanya Budi ya, adiknya namanya Andi. Andi, tolong suaranya dikecilin ya gitu ya, tolong suaranya dikecilkan gitu. Enggak, kata Andi, enggak kak, acaranya lagi enak. Si Budi karena merasa terganggu akhirnya ngomong agak keras ngomongnya ya. Andi, coba dikecilkan. Emangnya kenapa sih kak? Kata Andi ya. Saya lagi belajar nih, besok ada PR ya, mau dikumpulkan PR-nya besok. Oh ya, akhirnya Andi mengerti ya kalau dia harus mengecilkan TV. Oke deh kak, kalau begitu saya kecilkan TV-nya. Nah, itu dijumpai ya dalam keseharian. Matikan kecilkan TV-nya, volumenya, bahkan matikan TV-nya. Nah, itu ya, itu adalah kalimat yang berfungsi sebagai perintah ya, perintah untuk mengecilkan televisi. Nah, itu namanya imperative sentence ya. Jadi imperative sentence itu adalah kalimat ya, merupakan salah satu dari 4 kalimat penting ya. Jadi ada 4 kalimat ya. Kalimat itu ada imperatif, ini yang sedang dibicarakan, kemudian ada interrogatif, ada deklaratif ya, itu adalah ada exclamatory sentence ya. Jadi salah satunya itu adalah imperative sentence ini yang sedang kita bahas ya. Jadi imperative sentence itu kalimat yang menunjukkan perintah ya. Nanti ada 2 jenis, ada positif imperatif, ada negatif imperatif ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini saya langsung saja, Bapak langsung saja ke materi ya. Oke, baik ya, saya mulai saja. Kalimat perintah ya, ini ya, imperative sentence tadi sudah dijelaskan pengertiannya ya. Kalimat yang menunjukkan perintah ya, menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Karena ada 2, ada yang positif imperatif, ada yang negatif imperatif. Kalau negatif imperatif tentu fungsinya melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nanti kita bicarakan dalam fungsinya ya. Baik, perhatikan ya, seperti tadi yang buku LKS yang dari Bapak bagikan melalui foto ya, di sana dalam bahasa Inggris, ini penjelasannya ya. Nah, ini ya. Yang pertama di sini ada kalimat perintah. Struktur teksnya ya. Jadi imperatif itu struktur teksnya
atau dikenal dengan kalimat perintah itu strukturnya adalah bare infinitive ditambah objek ya. Jadi bare infinitive itu kata kerja yang tidak ada akhiran apa-apa, apakah akhiran ing, apakah akhiran s atau is. Jadi bentuk asli ya. Misalkan ini ada contoh pintu ya. Ini pintu. Kalau misalkan menyuruh ya tutup berarti ya. Tutup bahasa Inggrisnya close ya. Jadi menyuruh ya, karena menyuruh itu tutuplah ya. Kalau misalkan pakai akhiran lah juga menyuruh ya, tutup saja juga artinya menyuruh. Tutup pintu, menyuruh orang untuk menutup pintu ya. Nah, jadi kata kerja dulu di sini. Ingat ya, biasanya kalau kalimat itu kan umumnya subjek dulu ya. Imperatif ini subjeknya nggak ada ya. Subjeknya itu pendengar itu yang diajak bicara subjeknya itu. Jadi nggak dicantumkan, dianggap mengerti gitu. Tutuplah pintu. Ya tutup bahasa Inggrisnya close. Nah itu bare infinitive ya, tidak ada akhiran apa-apa. Pintu bahasa Inggrisnya the door, close the door. Nanti tanda bacanya bisa tanda titik, bisa tanda seru. Misalkan lagi belajar pintunya terbuka, tanda seru tuh ya, karena urgen ya, karena mendesak. Kalau saya sedang belajar, jadi nggak boleh pintunya terbuka. Close the door, close the door. Jadi bicaranya agak dikeraskan ya, itu close the door ya, close the door. Kalau biasa close the door ya, itu tanda titik ya, seperti itu. Tutuplah pintu. Nah ini kalau positif ya, menyuruh orang melakukan sesuatu ya. Ini kalau misalkan negatif jadi larangan. Kalau negatif ya, di sana ada don'ts ya. Di sini disarankan ya, kalau disarankan itu jangan disingkat ya. Kalau disingkat itu kelihatannya tidak langsung gitu ya, tidak langsung gitu ya. Jadi dipisahkan, do not ya, do not ya, jangan don't. Bisa dua-duanya ya. Jadi kalau don't ya bisa juga, do not juga bisa. Kalau do not itu lebih menekankan ya. Kalau don't itu biasa saja begitu ya. Oke. Di sini perlu ditambahkan ya polanya di sini, karena bare infinitive itu ya kata kerja ya. Ada lagi bare infinitive itu misalkan be ya. Be itu adalah ya, di sana biasanya to be kan ya, asalnya to be. Jadi be itu termasuk kata kerja ya gitu loh. Ya, termasuk kata kerja. Oke, sebentar ya. Di skip dulu, tolong istirahat dulu ya. Ini ada gangguan. Oke, dilanjutkan ya. Tadi ada yang ketinggalan ya. Jadi begini. Polanya ya, kalau perintah itu menyuruh ya, karena perintah ya. Nanti ada fungsinya di bawah ya, Pak menjelaskan. Selain perintah nanti ada invitation, mengundang, ada advice, memberi nasihat, ada memberi nasihat, kemudian ada memohon ya, ada melarang ya. Oke. Tapi secara umum bentuknya ada dua ya, ada yang positif imperatif, ada negatif imperatif ya. Oke ya, di sini ada selainnya itu, ini termasuk bare infinitive sebenarnya ya, pakai be ya. Itu termasuk bare infinitive ya itu, karena nggak ada akhiran s, nggak ada akhiran ing ya. Bukan being atau pakai s, tidak ya, atau been ya. Be itu be ya. Nah ini bedanya apa? Di sini bukan objek ya, tapi ditambah kata sifat atau non phrase ya, itu be. Misalkan begini ya, hati-hatilah. Nah, itu kan disuruh menyuruh ya, menyuruh orang supaya hati-hati, be careful ya. Itu kata sifat ya. Atau kalau non phrase, jadilah siswa yang rajin ya.
be a diligent student. Nah, itu ya, be diligent student. Jadilah siswa yang rajin, bukan siswa yang malas ya. Nah, itu sifat yang positif ya. Nah, kalau kalimat larangannya ya, di sini menggunakan don't. Bisa juga do not ya. Itu kalau do not lebih keras ya, lebih strong larangannya gitu ya. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan pintunya nggak boleh ditutup, ya don't close the door. Ya, don't close the door gitu ya. Nah, itu bare infinitive ya. Jadi kata kerja yang tidak punya akhiran apa-apa ya. Itu melarang ya. Kalau misalkan kalimat lain yang pakai be, nah itu kan kata sifat, jadi beda kan, pakai objek ya. Nah, itu perbedaannya. Don't be lazy. Nah, itu kata sifat ya. Don't be lazy. Ya, jangan malas. Itu melarang orang supaya malas. Nah, gitu. Kalau misalkan noun phrase-nya don't be a lazy student. Don't be a lazy student. Jangan jadi siswa yang malas. Nah, itu ya. Nah, satu lagi di sini ada yang belum Bapak tambahkan ya. Satu lagi di sini ya. Di sini satu lagi ada bare infinitive itu, ini bare infinitive ya. Bare infinitive itu menggunakan let's. Ini perbandingan saja ya. Let's ditambah bare infinitive. Kata kerja yang tidak berakhiran apa-apa ya. Let's bare infinitive. Jadi misalkan let's itu dengan orang lain ya gitu. Dengan orang lain bersama-sama ya, secara bersama-sama. Let's go. Nah, ayo kita pergi ya. Let's study. Ayo kita belajar ya. Nah, itu bare infinitive juga ya. Ini sekedar perbandingan saja ya. Nah, jadi sama juga menyuruh ya. Menyuruh nggak? Menyuruh. Tetapi secara bersama-sama. Kalau misalkan sepihak kan pakai ini subjeknya ya. Subjeknya we ini mah ya. Makanya bisa pakai shall we. Ya misalkan begini contohnya ya. Misalkan ya, let's ya, let's study shall we. Nah itu ya, let's study shall we. Ingat ya, kemarin sudah belajar personal pronoun ya. Belajar personal pronoun itu apa? Kata ganti orang ya, shall we. Jadi kalau we ini yang berbicara sama yang diajak bicara ya. Let's study shall we. Nah, gitu ya. Itu jadi kan bersama-sama begitu ya. Ini sekedar mengingatkan lagi ya. Ini juga sama termasuknya ke dalam perintah ya. Mengajak itu menggunakan let's ya. Ini bentuk yang berikutnya. Oke ya, ini contoh kalimatnya ya. Write the lesson, meaning that the teacher asks the student to write the lesson. Ini berarti menyuruh siswa untuk menulis ya. Kalau write the lesson, kalau misalkan siswanya nggak mau menulis, write the lesson pakai tanda seru ya, bukan pakai tanda titik ya, karena siswanya malas gitu namanya ya. Kalimat larangan, don't buy the drug, jangan beli minuman keras ya gitu yang memabukkan ya, itu betul melarang kaitannya ya. Meaning that it is prohibited ya, to buy the drug. Atau meaning that it is forbidden ya, to buy the drug ya. Prohibited, forbidden ya, itu adalah makna daripada don't ya, melarang. Oke ya. Ini ada tugas atau latihan, buatlah 5 kalimat perintah, buatlah 5 kalimat larangan ya. Ya misalkan memerintah ya, misalkan belajarlah ya, belajarlah sungguh-sungguh. Nah itu apa bahasa Inggrisnya? Yang gampang aja ya, belajarlah sungguh-sungguh ya.
Datanglah ke rumah. Itu ya. Minumlah air susu itu. Nah, apa bahasa Inggrisnya ya? Makanlah nasi itu. Nah, itu apa bahasa Inggrisnya ya? Itu kalimat perintah. Kalau kalimat larangan ya jangan, ya. Janganlah berisik. Janganlah malas. Jangan tidur. Jangan bermain. Nah, itu kalimat lah larangan. Silakan dibuat bahasa Inggrisnya ya. Nah, gitu. Tadi sudah ada caranya ya. Nah, kemudian nanti Bapak akan memberikan contoh pengucapan penutur asli ya melalui audio ya. Melalui WA nantinya. Nah, ini fungsinya ya. Fungsi membalas itu untuk komen, perintah, untuk request. Kalau perintah gampang, kalau memohon, nah nanti menggunakan please ya. Jadi kalau kalimat perintah itu kalau untuk memohon sesuatu yang sopan itu pakai please. Please come in, ya itu berarti memohon supaya masuk ya. Kalau instruction misalkan ada orang bertanya ya, bertanya jalan ya, go straight, jalan lurus ya, jalan lurus, and turn left dan belok kiri, nah itu instruksi ya gitu. Advice, memberi nasihat misalkan wear the uniform ya, pakailah seragam itu, nah itu memberi nasihat ya gitu loh. Kalau invitation itu mengundang, come to my house ya, itu mengundang, datanglah ke rumahku, come to my house anytime, itu namanya mengundang ya. Prohibition, nah itu tadi ya, ini namanya negatif. Imperatif, melarang ya. Don't go anywhere ya, jangan pergi kemana-mana. Nah, stay at home, tinggal di rumah, nah itu adalah melarang ya gitu loh. Oke ya, itu adalah kalimat perintah ya pada pelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi sudah Bapak jelaskan ya bagaimana menyusun atau membuat kalimat perintah. Sampai di sini ya penjelasan materi dari channel pembelajaran bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan terakhir jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Di bawah video ada tulisan subscribe, itu berlangganan, tinggal diklik, kemudian loncengnya juga diklik, nanti akan dipersonifikasi ya, dipersonalisasi maksudnya, nanti secara ini nanti yang melakukan langganan nanti cepat dapat videonya ya gitu, postingan video yang Bapak unggah ini. Oke, sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.